Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama. Dan kali ini tentu saja dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang biasa hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis untuk teman-teman Ada Pagerangan. Dan bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau bisa DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Mengawali RHI FM malam ini, ada cerita pendakian, ada cerita dari Abai tentang pengalaman bapaknya di hutan Kalimantan. Oke, langsung saja. Teman-teman Ada Pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Halo, panggil saja saya Abai. Saya ingin berbagi pengalaman mistis untuk teman-teman di sini. Masih dari daerah Kalimantan dan pengalaman ini langsung dialami oleh bapak saya sendiri sewaktu beliau masih muda dan saya pun belum lahir. Cerita ini tiba-tiba saya dapatkan oleh beliau ketika kami sedang duduk santai di depan teras rumah. Sewaktu bapak muda, beliau memang dikenal agak badung dan nakal, sama seperti sebagian anak laki-laki pada umumnya. Beliau pun bercerita tentang seluruh pengalamannya dalam mencari ajian, isian, dan benda-benda mistis selama masa mudanya. Walaupun sekarang beliau sudah meninggalkannya dan menyingkirkan itu semua, serta lebih fokus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ceritanya berawal ketika beliau masih mempunyai orang tua angkat yang memiliki ketertarikan dalam mengumpulkan kaji dan benda-benda mistis dari pedalaman hutan Kalimantan. Saya pun sempat mengenal dan cukup dekat dengan kakek angkat saya tersebut. Beliau sebenarnya seseorang yang taat beragama, namun seperti orang tua zaman dahulu, ada sisi pada kakek angkat saya yang masih percaya pada jenis-jenis kaji di luar dari ajaran agama. Bapak saya pun mulai bercerita tentang pengalamannya. Bermula dari kakek angkat saya yang mengajak bapak untuk pergi ke salah satu hutan di daerah Kalimantan yang dianggap memiliki petuah dan benda mistik di dalamnya. "Ri, ayo kita besok malam pergi berangkat mencari pusaka di hutan," ujar kakek angkat saya. "Mau mencari apa kita di situ, Bah?" tanya bapak. "Ya belum tahu, kita cari saja dulu. Kamu ikut saja," kata kakek lagi. "Baik, Bah." Bapak pun mengiyakan ajakan kakek. Dan berangkatlah mereka berdua besok sorenya menuju hutan yang dimaksud. Mereka berangkat bertiga, bapak, kakek, dan pamanku. Dari keterangan bapak, perjalanan mereka dari kota menuju ke hutan itu memakan waktu kurang lebih selama 6 jam. Rintik kecil hujan mengiringi perjalanan bapak, kakek, dan paman masuk lebih dalam ke dalam hutan. Kira-kira sekitar jam 10 malam barulah mereka sampai ke hutan yang dimaksud. Kata bapak, mereka bertiga hanya membawa tas dan senter saja. Tidak membawa bekal, tenda, ataupun alas untuk tidur. Bisa teman-teman bayangkan sendiri kan? Betapa rimbunnya pohon dan semak serta banyaknya binatang buas di hutan Kalimantan pada saat itu. Belum lagi adanya mitos tentang penjaga hutan yang berwujud manusia setengah ular di hutan tersebut. Mereka bertiga perlahan menyusuri semak dan masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan. Sebenarnya bukan pertama kalinya kakek pergi ke hutan ini, jadi beliau sudah hafal betul dengan jalannya. Tiba-tiba kakek berbicara, "Kalau kalian melihat sesuatu, jangan pernah ditegur.
Kalau mendengar nama kalian dipanggil, jangan pernah disaut, ujar kakek pada bapak dan paman Yusri. Nggih bah, sahut mereka berdua. Di tengah hutan nanti ada rumah kecil buat kita istirahat, kira-kira 20 menit lagi, kata kakek. Rumah siapa bah? Tanya paman Yusri. Gak perlu kamu tahu, diam saja. Yang penting ada tempat untuk kita tidur malam ini. Suara kakek mendadak serius menjawab pertanyaan paman. Paman Yusri menelan ludah. Di tengah perjalanan, rupanya paman Yusri sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Bah, kita bisa istirahat sebentar bah, saya capek, ucap paman Yusri. Yus, baru segini saja udah capek kamu. Gimana mau mewarisi ilmu bapak? Kakek menggelengkan kepalanya. Ya sudah, kita duduk di ujung pohon situ saja dulu. Kebetulan ada mata air kecil juga di sana, tunjuk kakek. Baik bah, saut bapak dan paman Yusri. Mereka pun beristirahat. Paman Yusri memijat-mijat kakinya yang merah dan membengkak karena gesekan dengan sepatunya. Sementara bapak membilas wajahnya dengan air dan minum dari mata air itu. Saat menuju kembali ke tempat paman Yusri dan kakek berada, bapak dikejutkan dengan suara teriakan yang persis sekali dengan suara ibuku di rumah. Ari, di mana kamu, Ri? Suara itu terdengar jelas di telinga bapak. Segera bapak berlari mendatangi kakek. Kenapa? Dipanggil. Sudah, diam saja, ucap kakek tenang. Ayah pun mengangguk dan duduk di bawah pohon bersama paman Yusri dan kakek. Sudah, istirahatnya. Ayo kita jalan lagi. Baru kita tidur kalau sudah sampai di sana. Kakek bangkit berdiri dan berjalan. Bapak dan paman Yusri pun bergegas menyusul kakek. Dari kejauhan, rumah itu sudah terlihat dan ada lilin di dalamnya. Tunggu, jangan ke sana dulu. Kakek menghentikan langkahnya, kemudian duduk bersila di atas dedaunan kering. Kenapa, bah? Ada apa, bah? Paman Yusri dan bapak langsung menyerbu kakek dengan banyak pertanyaan. Kakek hanya diam tidak menjawab. Bapak dan paman Yusri pun mencoba fokus menatap pondok itu. Ternyata itu bukan cahaya api lilin, melainkan sebuah bola api yang sedang melayang. Bapak dan paman hanya terdiam. Mereka berkeringat dingin. Bola api itu diam di sana sambil melayang-layang. Kurang lebih sekitar setengah jam mereka duduk tanpa bergerak sedikit pun. Dan tidak lama sosok bola api itu pun terbang melesat menjauh dari pondok itu. Kalau di daerah Jawa biasa disebut banaspati. Bapak, kakek dan paman Yusri pun sampai di pondokan itu dan meletakkan semua bawaannya. Kembali paman Yusri memijit kakinya yang membengkak. Sekarang sudah jam 12:30 pagi. Kalian tidur dulu, nanti abah bangunkan kalau sudah waktunya, kata kakek. Tiba-tiba ada suara seseorang. Apa yang kalian lakukan di sini? Di tengah istirahat, bapak dan paman Yusri dikejutkan dengan kehadiran sosok kakek tua lengkap dengan baju adatnya. Ternyata kamu, Riman. Tiba-tiba kakek menyapa sosok kakek-kakek dengan baju adat itu. Ternyata dia adalah teman kakek ketika muda dulu. Ya, teman dalam mencari ajian dan benda mistis. Menurut penjelasan bapak, kakek Riman dan kakekku ini merupakan teman akrab. Kakek Riman ini juga bisa dibilang sebagai tour guide-nya kakekku di hutan itu. Oke, lanjut. Setelah berbincang cukup lama, kakek Riman dan kakekku bangkit dari duduknya. Ayo Ari, Yusri, kita jalan, ucap kakek. Mereka bertiga pun berjalan dipandu oleh kakek Riman. Berhenti di sini. Kakek Riman mengais-ngais tanah dan menggenggam sebuah pena keramik di tangannya. Pena keramik itu pula lah yang sampai pertengahan 2016 lalu masih disimpan oleh bapakku di rumah. Jadi untuk lebih jelasnya, pena itu isinya semacam pisau kecil. Nah, pisaunya ini sudah berkarat sampai kehitaman. Kalau dari penjelasan bapak, mata pisau ini sudah direndam di dalam racun selama bertahun-tahun. Bapak bilang, kalau sampai tangan kita tergores sedikit saja, pasti racunnya langsung masuk ke dalam darah dan kita pasti mati. Setelah selesai membersihkan pena yang didapat oleh kakek Riman, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Inilah cerita yang paling membuat saya sebagai pendengar juga merinding. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara senandung lirih seorang wanita.
Bah, bah, Paman Yusri yang memang terkenal penakut ini mulai memanggil kakek dengan berbisik. Yusri, kita menuju ke sini sudah capek-capek. Kalau kamu takut mending pulang saja, kata kakek. Paman Yusri yang panik pun mau tidak mau akhirnya diam sambil menahan takut. Sementara bapak tetap diam saja tidak menggubris. Sampai ada rambut turun menjuntai dari atas. Bapak yang penasaran pun akhirnya mendongak ke atas. Dan betapa terkejutnya bapak. Ada seorang wanita berbaju putih lusuh sedang duduk di dahan pohon setinggi kurang lebih 3,5 meter yang sedang menyisir rambutnya. Bapak yang melihat wanita itu pun perlahan memundurkan langkahnya dan menjauhi rambut wanita itu. Wanita itu tetap menyisir sambil bersenandung. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Bah, setan bah, Paman Yusri berbisik kepada kakek. Mau, kalau mau bawa pulang buat peliharaan, kata kakek. Gak mau abah, masa bawa setan ke rumah, kata Paman Yusri. Rupanya sosok itu mendengar perkataan Paman Yusri. Sosok itu tiba-tiba menghentikan sisiran rambutnya dan memalingkan wajahnya ke arah Paman Yusri. Yusri, tutup mata. Tiba-tiba kakek Riman maju ke depan Paman Yusri dan mengusir sosok itu menjauh. Sudah dibilang jangan ditegur. Yusri, Yusri. Kakekku menggelengkan kepala. Paman Yusri pun diberikan air yang telah dibacakan mantra oleh kakek Riman. Dan mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Benda mistis berikutnya yang didapat adalah pena kuningan dan minyak. Sedikit rahasia, pena emas ini atau pena kuningan ini yang paling sering dibawa oleh bapak ketika belanja-belanja di pasar. Suka dapat diskon guys. Fungsinya untuk pengasihan. Nah, pena emas ini juga sampai tahun 2016 masih ada di rumah. Akhirnya setelah bertemu segala macam setan dan sudah memetik benda gaib, kakek, Paman Yusri dan bapak memutuskan untuk berpamitan kepada kakek Riman. Akhirnya mereka bertiga bergegas pergi keluar dari hutan. Namun, di tengah perjalanan, kakek tiba-tiba menghentikan langkahnya. Iya, tadi saya sama Riman. Tolong Riman jangan dimarahi. Saya yang minta tolong ke dia, dek. Kakek berbicara sendiri. Otomatis bapak dan Paman Yusri pun melongo melihat kejadian itu. Iya, ini terakhir kalinya saya minta tolong ke Riman ya, dek. Saya minta maaf kalau sudah merepotkan kalian. Sambung kakek lagi. Setelah itu, kakek melanjutkan perjalanan lagi. Bah, tadi ngobrol sama siapa? Setan ya? Tanya bapak. Bukan Ri, itu tadi rohnya istri kakek Riman, tanya kakek. Setan dong bah, tanya Paman Yusri yang tiba-tiba berlari mendekati kakek. Bukan setan Yusri, dia cuma melepas rohnya saja. Dia nggak senang abah minta tolong kakek Riman untuk mencari benda gaib, kata kakek. Jadi, untuk lebih jelasnya, istrinya kakek Riman itu juga punya kekuatan khusus. Ingat, nggak pakai cakra ya teman-teman. Ini cerita horor, bukan Naruto. Jadi istri beliau itu punya kemampuan raga sukma atau kemampuan melepaskan roh dari tubuhnya. Dan istri beliau itu marah kepada kakek karena sudah mengajak kakek Riman untuk berburu benda gaib. Apalagi kakek Riman itu sudah berjanji benar-benar meninggalkan hal seperti itu dan lebih fokus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekitar tahun 2012, kakekku pun meninggal dunia. Dan nasib barang-barang yang ada di rumah kakek pun dirawat oleh paman angkatku yang lain. Dan bagaimana untuk barang-barang yang ada di rumahku? Pada tahun 2016, rumah kami dikunjungi oleh pemuka agama. Dan beliau bilang, semua barang yang sudah bapak kumpulkan harus dibuang atau dikembalikan. Beliau menjelaskan, kalau bapakku kan sudah menjadi orang yang beragama, maka dia harus melepas itu semua dan berpasrah pada Tuhan. Akhirnya, aku ikut bapak untuk mengembalikan semua barang-barang itu dan membuang semua isi yang ada di badan bapak. Syukur sekarang terjadi perubahan di diri bapak. Beliau tidak pernah lagi mengamuk-ngamuk di rumah. Sempat juga ada tetangga yang bilang bahwa bapak sempat mengikat perjanjian dengan iblis sungai sebelum kelahiranku. Entah benar atau tidak, yang penting kami sekarang sudah hidup jauh lebih baik. Oh iya, untuk isi dalam badan bapak saya sebenarnya juga kurang tahu ya. Cuma pernah ada suatu kejadian di rumah, di mana bapak sedang mengamuk total pada adiknya. Dan mama menyuruh bapak membaca surah Yasin. Tapi bapak menolak dan bilang,
Buat apa baca-baca kayak gitu? Terus setelah beliau tenang, ditanyalah kenapa beliau mengamuk berlebihan seperti itu. Kami semua malah keheranan karena bapak menjawab, "Siapa yang ngamuk? Ngaco kalian, aku gak ada ngamuk sama adikku." Dari situlah kami paham bahwa yang mengamuk bukan bapak. Namun seperti yang saya bilang, bapak sekarang sudah berubah total dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, lebih rajin beribadah dan lebih sabar. Oke, sekian pengalaman saya. Bukan saya sih, pokoknya cerita yang dapat saya bagikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Nah, itulah cerita dari Abai tentang masa muda bapaknya yang mencari benda mistis di hutan Kalimantan. Di sini ada yang punya pengalaman serupa? Langsung saja tuliskan di kolom komentar atau langsung dikirim ke email kami adabegerangan20@gmail.com. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, saatnya comment session, di mana saya akan membacakan pesan-pesan yang telah teman-teman kirimkan di Instagram kami beberapa hari yang lalu. Oke, yang pertama kali ini ada Mas Nikioni. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Numpang eksis bentaran. Lama juga nggak apa-apa asal kuat. Lagi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos dari masa training kerja. Semoga diterima. Amin. Juga di 2023 semoga hal-hal baik menghampiri kita semua, termasuk umur yang panjang dan rezeki yang cukup. Amin. Sehat selalu penonton Ada Apa Gerangan Channel. Pesannya, jika sudah ada rezekinya, saya bakal order kaos AAGC. Ya Mas Tama, harus stok banyak. Oh siap. Emang mau pesan berapa ini? Ya sudah, Mas Nikioni, semoga sukses di sana dan lancar training kerjanya ya. Pesan selanjutnya ada YD Mas. Assalamualaikum Mas Tama, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Eksis dong, angkatan lama yang baru mau komen nih. Bukan apa-apa sih, cuman mau nunjukin eksistensinya aja. Sama barangkali ketemu jodoh di sini. Iya nggak sih Mas? Mungkin. Bisa juga dikirimkan foto di sini, Mas. Yedi, Mas. Sama karyanya apalagi nih? Sehat-sehat buat Mas Tama ya. Semangat terus buat kontennya. Oh iya, Mas, kalau cerita Mbak Ayu Sekar ada kelanjutannya apa enggak? Udah, segitu aja. Bye Mas Tama. Salam dari Kuningan ya. Jalan-jalan ke Kuningan. Cakep. Bukan, kirain mau pantun ini. Jalan-jalan ke Kuningan. Kalau bisa, oke, siap Mas Yedi Mas. Yedi Mas itu apa? Oh iya, untuk Mbak Ayu Sekar kayaknya ada deh di Facebooknya Mas Pudak Brahma ada cerita baru. Kita nantikan aja di channel Ada Apa Gerangan. Oke, lalu ada Cynthia.putri54772. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis siapa tahu dibacain. Salam buat keluarga tercinta yang ada di Indonesia. Semoga sehat-sehat selalu. Salam-salam juga buat Mas Tama. Sehat selalu dan salam-salam buat penggemar AAGC. Semoga sehat selalu. Sering beli hari ini ya. Ada apa ini? Selanjutnya ada Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eksis dong Bang Tama, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, ya robbal alamin. Aku mau nitip salam buat orang-orang rumah yang sedang melean nunggu nenek tercintaku, yang sekarang lagi sakit keras, udah gak bisa apa-apa lagi. Kalau masih dikasih umur, semoga disembuhkan. Dan kalau yang maha kuasa mau jemput, pun kita sudah mengikhlaskan. Semoga kami semua diberi ketabahan, amin. Salam dari cucu yang jauh di rantau, Yordania. Doa terbaik untuk nenek Mbak Naila yang ada di Indonesia. Semoga apapun yang Allah berikan menjadi yang terbaik untuk nenek dan keluarganya ya. Selanjutnya ada Supriyono 7. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong, penggemar lama baru komen. Kemana aja penggemar lama? Salam dari kota Ngapak, Purbalingga. Orang Ngapak, orang kepenak. Salam kenal buat penggemar AAGC. Mau curhat Mas Tama? Boleh.
Sudah nikah 1 tahun tapi belum diberikan momongan. Minta doanya ya Mas Tama. Semoga tahun ini bisa diberikan momongan. Amin, amin, amin. Amin. Nazar Mas Tama, kalau punya anak insya Allah tak kasih nama Danan atau Cahyo. Kalau cewek Rahayu. Buat Mas Tama, mana? Semoga, apa sih ini? Buat Mas Tama, kasih kalau dibacain. Oh, terima kasih kalau dibacain. Buat AAGC lancar jaya, berkah barokah, dan sehat selalu. Biar bisa dengerin suara khas Mas Tama. Amin. Semoga doa dari Mas Supriyono tahun ini bisa dikabulkan ya untuk mempunyai momongan. Kalau perlu langsung 2. Atau mau kembar 3, boleh. Nanti biar genep. Ada Danan, Cahyo, sama kembar 3 berarti Wanasura. Bercanda Mas Ahyo. Mas Supriyono. Kasih nama Tama juga boleh. Lagi ada A B C D E F G H I J K L M. Oh enggak. A B C D E F G H 4 N. Salam sehat untuk Mas Tama, AAGC serta kita semua. Nggak mau cerita apa-apa, cuman iseng pengen absen dari Kebumen. Saya pendengar AAGC dari 2019, dari zaman kelas 1 STM sampai sekarang. Fresh graduate, bacanya gimana? Fresh graduate masih setia sama AAGC, tapi sekarang jadi tim download dengerin cerita 2-3 menit, ketiduran, repeat. Jadi gimana Mas Tama? Kabar jamet gunung sekarang? Masih terngiang-ngiang julukan itu. Semoga kebaca ya. Terima kasih untuk AAGC, sukses untuk kita semua. Makasih juga untuk Mas siapa ini? Nggak tahu lah, Mas Abjad. Jamet Gunung cerita siapa ya? Mas Pradika kalau nggak salah ya, di pendakian Merbabu kalau nggak salah. Satu lagi sebelum kita ke cerita selanjutnya. Ada Faisal Siteger. Assalamualaikum Mas Tama, eksis dong. Waalaikumsalam. Oh ya, saya sudah mulai nulis cerita Gunung Karang, tapi pas nulis suasana kamar mendadak nggak enak. Besoknya mendadak sakit. Kayaknya saya perlu izin dulu deh ke beberapa pihak terkait. Dan ada beberapa hal juga yang nggak boleh diceritain ke orang banyak. Insya Allah Mas Tama, kalau udah selesai, saya kirim lewat DM ya. Intinya sehat dan sukses terus buat Mas Tama dan tim. Amin. Terima kasih Mas Faisal Siteger. Ditunggu cerita pendakiannya di Gunung Karang. Semoga sih lancar-lancar aja ya. Mungkin bener harus izin ke pihak terkait. Mungkin bisa juga dibacain Al-Fatihah dulu buat kelancaran penulisan naskahnya. Oke, itulah dia komen-komentar yang sudah dituliskan di Instagram kami. Dan bagi teman-teman yang lain yang mau ikut berkomentar dan meramaikan sesi comment session di setiap segmen Radio Horor Indonesia, bisa dikirimkan ke Instagram ketika ada postingan sebelum malam Jumat pokoknya jadi kalian harus follow dulu. Nanti ada postingan sebelum RHI FM tayang. Kalian bisa tulis di situ dan kita bacakan di setiap RHI FM tayang. Nah, untuk cerita berikutnya ada 2 cerita sekaligus. Ada juga cerita pendakian di Gunung Penanggungan, sama satu lagi cerita tentang pocong. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman ada pegerangan. Ceritanya mulai dari sini. Kejadian ini bermula ketika 4 pendaki yang bernama Indra, Koko, Rian, dan Aris yang berencana untuk mendaki sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi di daerah Jawa Timur sebagai refreshing mereka di tengah kesibukan kuliah. Hari yang ditetapkan telah tiba dan mereka berkumpul di titik poin yang telah ditentukan. Indra dan Aris adalah seorang pendaki veteran yang telah melalang buana di banyak gunung di Jawa Timur. Berbeda dengan Koko dan Rian, mendaki merupakan pengalaman yang baru bagi mereka. Atas rekomendasi dari Indra untuk pendaki pemula, mereka memutuskan mendaki Gunung Penanggungan karena trek yang ada tidak terlalu terjal dan tidak seberapa jauh. Nanti kalau kita berangkat dari Surabaya sore, apa nggak ketemu malam waktu mendaki? Tanya Rian penasaran. Gak masalah kok, treknya nanti masih kelihatan. Yang penting pada bawa senter semua kan? Aris menjelaskan. Beres, jawab mereka kompak. Yaudah, kita berdoa dulu ya.
Indra memimpin rombongannya untuk berdoa. Singkat cerita, sampailah mereka berempat di pos pendakian dan melakukan pendaftaran. Semua berjalan lancar, tapi tidak menurut Indra. "Mas, di atas ramai nggak?" tanya Indra kepada penjaga gerbang pos. "Sepi banget, Mas," kata penjaga pos tersebut. Dalam hati, Indra sedikit merasa aneh, karena walaupun pada hari biasa, Gunung Penanggungan tidak pernah sepi pengunjung. Perjalanan pun dimulai dari yang awalnya bercanda hingga lelah menerpa mereka yang saling fokus pada jalan masing-masing. "Kalau mendaki nggak ketemu sama pendaki lain, apalagi di gunung yang rame, biasanya kita disesatin loh." Aris memecah keheningan. "Jangan gitu, Riz, nanti beneran baru tahu rasa," Indra mengomentari. Rian dan Koko hanya diam terpaku. Mungkin dia tahu maksud Aris adalah menakut-nakuti mereka yang baru pertama naik gunung. Di beberapa kesempatan, Aris sengaja berlari mendahului dan menunggu rombongan seperti ingin menunjukkan kekuatannya, hingga dia secara tiba-tiba ingin berada di tengah rombongan. Dia bercerita, ketika dia berjalan sendirian, seperti mendengar derap langkah kaki prajurit, namun tidak ada yang percaya dengan pengakuannya. Singkatnya, sampailah mereka di pos bayangan. Memang benar, tidak ada satupun tenda yang terlihat. Langsung saja mereka berempat mendirikan tenda dan membuat kopi serta makanan untuk makan malamnya. Setelah semua siap dan tengah menikmati alam di tengah malam, tiba-tiba apa yang diucapkan oleh Aris semua ikut merasakan. Mereka semua mendengar suara derap langkah yang sangat jelas dan kompak. Keheningan malam membuat suara semakin jelas terdengar. Indra langsung bergegas melihat sekitar dengan senternya untuk mencari tahu apakah ada rombongan lain yang sedang lewat. Tapi tiba-tiba angin berhembus kencang yang membuat perasaan dingin sekaligus merinding. Dan refleks mereka berempat masuk tenda secara bersamaan dengan meninggalkan segala perkakas yang sebelumnya masih ada di luar tenda. "Aduh, rokokku ketinggalan di luar," Aris berbicara sambil memeriksa barang bawaannya. "Besok aja diambilnya, sekarang tidur, besok sebelum subuh kita kan samit ke puncak," kata Indra. Namun, tanpa memperdulikan ucapan Indra, Aris langsung bergegas keluar dengan berniat mengambil rokoknya berbekal headlamp yang ia genggam. Tidak lama kemudian, dia kembali tanpa membawa rokok yang ia cari dan dalam keadaan termenung. Semua pun tidur secara serentak, kecuali Indra yang tidak dapat istirahat sambil mengucapkan semua doa yang dapat ia lafalkan. Ia merasakan ada yang mengamati di sekeliling tenda sambil berputar-putar mengitari tenda. Tidak jarang tali pasak pun bergetar dengan jelas, namun dia tidak berani keluar untuk memastikan, karena tidak mungkin ada orang, apalagi di tengah hembusan angin yang kencang seperti ini. Pagi hari tiba. Indra sengaja tidak membangunkan mereka semua dan rencana untuk samit pun ia tunda. Indra yang kelelahan karena tidak tidur, serta Aris yang mendadak jadi anak pendiam, menjadi bahan pertimbangan sendiri. Berkurangnya 2 orang, apalagi yang berpengalaman, membuat rencana samit pun akhirnya dibatalkan dan langsung turun kembali. Setelah sampai di pos penjagaan, Aris pun menceritakan kejadian semalam, bahwa ketika dia keluar untuk mengambil rokok di luar tenda, tepat di atas kompor, berdiri seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih yang membelakanginya, hingga membuat ia tidak memiliki tenaga untuk berteriak sekalipun. Sedangkan Indra menceritakan, semalam seperti ada karnaval di luar tenda. Ramai sekali, ramai akan percakapan dan transaksi jual beli. Meskipun samar, tapi membuatnya tidak bisa tidur semalaman dan menyarankan untuk turun membatalkan perjalanan samit. Indra memutuskan tidak ingin mengambil resiko, karena sejatinya tujuan akhir dari mendaki gunung ialah untuk pulang dengan selamat. Dan hal ini dapat dijadikan pelajaran, bahwa sebagai makhluk, mau sebanyak apapun pengalaman kita, jangan sombong dan menganggap remeh sebuah hal. Saya Rian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Mas Tony dan Mas Yudi mendapat borongan kerja mencangkul di salah satu sawah milik warga. Lumayan, selesai dikerjakan dalam waktu 5 hari.
Setelah selesai dan menerima upahnya, seperti para pemuda kebanyakan, saat memegang uang, yang ada di pikiran mereka hanyalah bersenang-senang. Sorenya menerima upah, malamnya langsung ngelayap ke pasar kota kecamatan. Jajan sana jajan sini, nongkrong-nongkrong di warung kopi, dan terakhir sebelum pulang, mereka menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kios yang letaknya agak tersembunyi di belakang pasar. Tidak tanggung-tanggung, 4 botol anggur merah mereka borong dari kios itu. Juga beberapa bungkus cemilan, rokok, dan 2 bungkus sate jamu untuk teman minum mereka nanti. Selesai berbelanja, mereka pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka terlibat obrolan serius, menentukan tempat di mana mereka akan menikmati minuman haram tersebut. Di pos kamling aja Yud, biasa kan memang di sana kita minum, usul Mas Tony yang duduk di boncengan sambil menenteng belanjaan. Malam itu, ia memang tidak membawa motor sendiri karena motor bututnya sedang ngadat. Jangan di sana lah, cuman 4 botol ini. Nanti kalau ada bapak-bapak yang ronda, bisa-bisa nanti kita cuman kebagian botolnya doang, kata Mas Yudi menolak usulan dari Mas Tony. Kalau begitu, di rumahmu saja Yud, kan sepi tuh. Secara rumahmu letaknya di pinggir desa, usul Mas Tony lagi. Ah, kamu ini, kalau usul mbok iya yang sedikit cerdas gitu loh. Minum di rumahku, sama aja itu kita cari mati. Kamu mau digantung hidup-hidup sama emakku, bantah Mas Yudi. Lah terus di mana dong? Tanya Mas Tony. Tenang, aku tahu tempat yang tepat untuk minum. Tempatnya sepi, dijamin aman deh, nggak bakalan ada yang ngerecokin, kata Mas Yudi. Ya udahlah, terserah kamu saja. Yang penting kita bisa pesta malam ini, kata Mas Tony. Mas Yudi pun segera memacu sepeda motor tuanya membelah jalanan desa yang sudah mulai sepi itu. Pos ronda mereka lewati begitu saja, tanpa menyapa bapak-bapak yang sedang ronda. Sampai di ujung selatan desa, tepatnya sebelum turunan jalan Tegal Salahan, Mas Yudi membelokkan laju motornya ke arah timur, melewati tanggul saluran irigasi yang cukup lebar untuk dilalui motor, lalu berbelok lagi memasuki ladang milik Kang Sukir. Mas Yudi lalu menghentikan motor bututnya, turun dari atas sedel, dan mendorong motor tua itu ke arah gubuk yang berada di tengah-tengah ladang tersebut. Di sini kita mau minumnya, tanya Mas Tony agak ragu. Iya, kenapa emangnya? Kamu takut? Ujar Mas Yudi sambil masuk gubuk tanpa dinding itu. Bukannya takut, tapi kita kan mau minum. Kalau nanti kita sampai teler gimana? Masa mau tepar di tempat seperti ini sampai pagi? Mas Tony mengikuti langkah Mas Yudi memasuki gubuk itu. Alah kamu ini, kayak gak pernah minum aja. Masa minum cuma 4 botol buat berdua aja sampai teler sih? Udah sini, cepet buka botolnya, seru Mas Yudi sambil duduk di atas balai-balai bambu yang memang ada di dalam gubuk itu. Mas Tony pun segera ikut duduk, lalu membuka kantong plastik yang sejak tadi ditentengnya. Botol dibuka, anggur pun dituang. Sambil minum, mereka asik mengunyah potongan-potongan daging sate jamu yang tadi mereka beli. Tidak lupa cemilan dan rokok juga mereka nikmati bersama dengan minuman haram tersebut. Benar-benar pesta besar mereka malam itu. Tapi sedang asik-asiknya mereka minum, Mas Yudi merasakan ada yang memukul punggungnya. Jangan iseng dong Ton, hardik Mas Yudi. Iseng kenapa sih? Tanya Mas Tony yang tidak mengerti. Barusan kau mukul punggungku kan? Siapa yang mukul sih? Orang dari tadi aku. Belum selesai Mas Tony bicara, giliran ia yang merasa dipukul dari belakang. Kan sudah ku bilang kalau aku gak mukul. Kenapa kau balas memukulku? Siapa yang mukul sih? Ada juga kamu yang tadi. Apa ini? Mas Yudi meraba tengkuknya. Saat merasakan ada cairan kental yang jatuh di tengkuknya, benar saja, tengkuknya sedikit basah. Disekannya cairan kental dan agak lengket itu dengan telapak tangannya. Lalu didekatkannya dengan hidung. Busuk. Bau busuk yang sangat menyengat tercium dari cairan aneh itu. Brengsek, tadi mukul, sekarang ngeludah. Mau apa sih Ton? Sentak Mas Yudi yang mulai emosi. Siapa yang ngeludahin sih? Kamu jangan asal nuduh. Sejak tadi aku. Kok kamu balas ngeludahin aku? Mau ngejar ribut ini? Mas Tony juga mulai emosi saat merasakan ada cairan kental yang jatuh di tengkuknya. Enggak, justru kamu yang. Tuh kan, kamu ngeludahin aku lagi. Brengsek kamu. Bukan aku Yud, sumpah. Aku juga diludahi. Nih,
Cium kalau kamu gak percaya. Mas Tony mendekatkan telapak tangannya yang barusan ia gunakan untuk menyekat cairan aneh itu ke depan hidung Mas Yudi. Benar saja, tercium bau busuk yang teramat sangat. Kalau bukan kamu, terus siapa dong? Kita kan cuma berdua di sini. Lah nggak tahu, setan kali. Mana ada setan ngeludah? Alasan aja kamu itu. Kenapa tengkukku jadi panas dan gatal begini ya? Mas Yudi menggaruk-garuk tengkuknya yang terasa sangat gatal dan panas. Iya, tengkukku juga panas dan gatal. Mas Tony juga ikut-ikutan menggaruk-garuk tengkuknya. Jangan-jangan beneran setan yang ngeludahin kita, Ton? Mas Yudi masih terus-terusan menggaruk-garuk tengkuknya yang masih terasa gatal dan panas. Namun, semakin digaruk, rasa gatal itu justru semakin menjadi-jadi. Demikian juga dengan Mas Tony. Kedua pemuda itu mulai sibuk menggaruk-garuk tengkuk mereka. Bahkan sampai menggunakan kedua tangan mereka untuk menggaruk. Mirip seperti monyet yang suka menggaruk-garuk tengkuk. Kamu mencium bau busuk gak sih? Tanya Mas Yudi, masih dengan sibuk menggaruk-garuk tengkuknya. Iya nih. Mas Tony mengendus-enduskan hidungnya. Bau banget, kayak bau bangkai. Coba kamu nyalakan korekmu, Ton. Siapa tahu ada bangkai tikus di sini. Mas Tony pun segera menyalakan koreknya. Diteranginya seluruh sudut gubuk itu dengan cahaya dari korek apinya. Tapi dia tidak menemukan bangkai apapun. Sampai ketika ia berbalik, matanya seketika terbelalak lebar saat melihat sesosok pocong yang tengah duduk nangkring di atas palang bambu yang berada tepat di belakang mereka duduk tadi, sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya. Rupanya kaki pocong yang terayun-ayun itulah yang tadi mengenai punggung mereka. Mas Tony tergagap. Tangannya gemetar menunjuk ke arah si pocong yang ada tepat di belakang Mas Yudi. Nah apa sih, Ton? Nggak usah sok nakut-nakutin gitu deh. Itu di belakangmu. Mas Tony masih menunjuk ke arah si pocong dengan tangan gemetar. Apaan? Tanya Mas Yudi. Pocong. Hah? Mas Yudi menoleh dan Mas Yudi terlonjak kaget sampai terjatuh dari atas balai-balai bambu yang sedang ia duduki. Lari Yud, lari! Ujar Mas Tony sambil berusaha membantu Mas Yudi untuk berdiri. Namun karena efek dari minuman keras yang tadi mereka minum, keduanya malah jatuh berguling di atas lantai tanah gubuk itu. Bersusah payah, keduanya lalu berusaha untuk bangun lagi dan sambil terhuyung berusaha untuk kabur dari tempat itu. Namun, lagi-lagi, karena sudah terkena pengaruh dari minuman keras, keduanya malah saling bertabrakan dan kembali jatuh di atas lantai gubuk itu dengan tubuh tambun Mas Yudi yang menimpa tubuh ceking Mas Tony. Waduh, kenapa malah menabrak aku sih? Mas Yudi kembali berusaha bangkit dan berpegangan pada palang bambu yang berada di gubuk itu. Bukan aku yang nabrak kamu, tapi kamu yang nabrak aku, sungut Mas Tony juga sambil berusaha berdiri. Kita pulang aja Yud, daripada jadi mangsa pocong di sini, sambung Mas Tony. Iya, ayo kita pulang aja. Pamit dulu sama Mbah Pocong, biar gak diikuti sampai rumah, saut Mas Yudi sambil menatap ke arah si pocong yang juga tengah menatap ke arah mereka dengan kedua mata bolongnya. Amit-amit Mbah Pocong, derek langkung, kami ndak ganggu kok, cuma numpang duduk sebentar. Sekarang kami mau pulang, jangan diikuti ya, ujar Mas Yudi sambil berjalan membungkuk-bungkuk di depan si pocong, diikuti oleh Mas Tony. Tiba-tiba si pocong mendesis keras, membuat Mas Yudi dan Mas Tony yang kaget segera lari tunggang langgang. Dan karena sudah dalam pengaruh minuman keras, arah lari mereka pun sudah tidak terkontrol lagi. Hingga tanpa ampun lagi, kedua pemuda itu jatuh tercebur ke dalam saluran irigasi. Si pocong itu pun tertawa mengikik, seolah menertawakan kesialan yang menimpa kedua pemuda mabuk itu. Keesokan paginya, barulah Mas Tony dan Mas Yudi berani kembali ke gubuk itu untuk mengambil motor Mas Yudi. Dan siang harinya, mereka kembali ke pasar kota kecamatan untuk membeli salap kulit. Tengkuk mereka yang semalam diludahi oleh pocong masih terasa gatal dan panas. Bahkan kini, sebagian tengkuk mereka mulai bentol-bentol dan bernanah. Sampai hampir sebulan, luka bernanah di tengkuk mereka tidak kunjung sembuh juga. Bahkan semakin parah dan berubah menjadi luka koreng dan borok. Padahal segala macam obat sudah mereka coba. Akhirnya
Keduanya sepakat untuk minta bantuan dari Pak Modin yang memang dikenal bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Luka di tengkuk mereka diakibatkan oleh ludah pocong, jadi harus diobati oleh orang yang mengerti soal hal-hal yang berbau gaib. Begitu pikir mereka. Dan benar saja, setelah luka di tengkuk mereka diolesi dengan air yang telah didoakan oleh Pak Modin, luka koreng dan borok itu lambat laun mulai mengering dan akhirnya bisa sembuh setelah beberapa hari. Semenjak kejadian itu, Mas Tony dan Mas Yudi sudah tidak berani lagi minum-minum di gubuk yang berada di ladang Kang Sukri itu. Namun, kebiasaan mabuk mereka tidak lantas hilang begitu saja. Mereka masih suka mabuk, tapi di tempat lain, bukan di gubuk yang ada pocongnya. Nah, itulah dua cerita sekaligus untuk teman-teman Ada Apa Gerangan di sini. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak. Belum penutupannya. Kita kembali dulu ke komen dulu sebelum cerita yang terakhir tentunya. Komentar selanjutnya kali ini ada siapa nih? Ada susah nih. Siapa namanya? Gasna Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama, lama banget nggak komentar baik di YouTube maupun di Instagram. Maklum, menjelang Hari Raya Imlek, kesibukanku makin bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang melimpah dan panjang umur. Amin. Minta doanya ya Mas Tama, semoga bulan April ini saya bisa pulang dan akan melangsungkan pernikahan. Namanya juga jodoh, jadi nama saya dan pasangan saya hampir sama. Y dan Y, Yanto dan Yanti. Wih, mantap. Ini baru serasi. Semoga lancar tanpa ada halangan apapun. Buat Mas Tama semoga panjang umur, banyak rezekinya dan sukses terus buat semua channelnya Mas Tama. Sukron. Terima kasih juga buat Mbak Gasna Bani yang ada di mana ini. Pokoknya dimanapun untuk Mbak Gasna Bani, semoga segala urusannya lancar, bisa pulang tahun ini, April malah, untuk melangsungkan pernikahannya. Dan semoga pernikahannya pun lancar ya, dan juga langgeng. Selanjutnya ada Ida Kusmiati. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Saya tuh penggemar berat suara Mas Tama loh. Masa sih? Karena suara Mas Tama tuh bikin candu banget. Semoga Mas Tama dan tim AAGC semakin sukses. Dan titip salam buat teman-teman yang sedang bertugas di RSBA. Semoga selalu semangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Makasih ya Mas Tama. Sama-sama Mbak Ida Kusmiati, dan juga salam untuk teman-teman yang ada di RSBA. Bener kan sebutannya gitu? Lagi dari Ricky L. Kewok. Susah. Ricky L. Kewok atau apapun itu. Eksis dong Mas Tama. Salam nih dari Tanjung Enim. Sudah lama nggak denger kisah A.A. Tian, Mas Yusuf, dan Deca. Channel favorit nih. Masih heran, suara yang khas dan enak didengar, tapi subscribe masih dikit. Semoga cepat dapat subscribe yang lebih banyak lagi Mas Tama. Sukses ya. Amin. Makasih Mas Ricky yang ada di Tanjung Enim. Oh ya, kabar baik untuk yang menantikan kisah cerita dari A.A. Tian. Besok malam minggu kayaknya bisa tayang cerita dari A.A. Tian untuk kalian. Seru kan? Ada lagi dari Vita Taksun Vita Rasun 1803. Eksis dong Mas Tama, semoga sehat selalu untuk Mas Tama dan tim. Semoga komenku dibacakan. Mau titip salam buat teman-teman di bumi Taiwan, teman-teman BMI Taiwan. Semangat-semangat, tanggal 21 sudah mulai Imleknya. Semoga dapat angpau banyak. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, karena cuaca di Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Kadang panas, kadang dingin banget. Makasih Mas Tama, sukses selalu. Terima kasih juga untuk Mbak Vita Rasun yang ada di Taiwan. Jaga kesehatan juga buat teman-teman yang ada di sana ya. Selanjutnya ada Mbak Rini Kiki. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama dan fans. Waalaikumsalam. Sehat dan sukses selalu. Mau titip salam buat para FGK. Anin, Clara, Nunu, Eka, Pak D, dalam kurung Kauni siapa, Jihan, dan maaf buat yang gak kesebut. Kangen nih sama penampakan kalian. Untuk Mbak Maidina ditunggu ceritanya lagi.
Iya nih Mbak Medina, saya tunggu juga nih ceritanya lagi. Dan juga saya juga mau titip salam buat teman-teman yang dulu suka komen, sekarang menghilang tak kemana. Jadi kangen juga sih. Satu lagi sebelum kita ke cerita yang terakhir. Ada Oma Wawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eksis dong Bang Tama, sudah mengikuti Ada Apa Gerangan sudah dari lama, tapi baru berani komen. Semoga Ada Apa Gerangan selalu eksis ya. Semoga komenku dibaca sama Mas Tama. Kirim salam buat teman-temanku yang jauh di sana, dan salam juga buat penggemar Ada Apa Gerangan. Iya bang, itu asli mana sih? Iya Bang Tama tuh asli mana sih? Kok kayak ada sesuatu gitu? Waduh, ada apa sesuatu? Ada apa gerangan masalahnya? Oke, jadi asli mana ya saya sebenarnya ya? Saya tuh Blasteran ya, jadi ibu itu keturunan di Cepu, bapak itu keturunan dari Demak. Jadi Blasteran, tinggalnya di Cirebon. Gitu pokoknya. Nah, cerita selanjutnya ada cerita dari sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Langsung saja, ceritanya mulai dari sini. Kamu nggak mampir dulu, Kir? Tanya Mbah Karso saat membelokkan langkah memasuki halaman rumahnya. Malam itu, dia dan Kang Sukir baru saja pulang dari jagong bayi di desa Tarumas. Enggak Mbah, udah malam ini, udah ngantuk juga, mau langsung tidur aku, jawab Kang Sukir. Ya sudah kalau begitu, hati-hati ya, ini malam Jumat Kliwon loh, gurau Mbah Karso. Ah, si Mbah ini, udah tahu aku penakut, kok malah ditakut-takuti loh, gerutu Kang Sukir. Mbah Karso hanya terkekeh sambil masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Sementara Kang Sukir segera melanjutkan langkah menuju ke arah rumahnya yang sudah tidak begitu jauh lagi. Sambil berjalan, laki-laki itu terus saja menggerutu panjang pendek. Guruan yang tidak lucu yang dilontarkan oleh Mbah Karso sedikit banyak masih mempengaruhi pikirannya. Kang Sukir memang dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat penakut. Sangat jarang ia keluar sampai larut malam seperti ini kalau bukan karena terpaksa. Dan saat langkah kakinya mulai mendekati rumah Mas Gendon, laki-laki itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Samar-samar, laki-laki itu juga mencium aroma aneh yang menyapa indera penciumannya, seperti aroma asap dupa atau kemenyan yang dibakar. Sejenak Kang Sukir celingak-celinguk, mengedarkan pandangan matanya ke segala arah, dan bulu kuduk laki-laki itu semakin meremang, manakala pandangan matanya samar-samar menangkap setitik cahaya kecil kemerahan yang bergerak-gerak di halaman rumah Mas Gendon. Juga sesosok bayangan hitam yang juga terlihat samar di tengah keremangan malam. Nuwun sewu Mbah, amit-amit derek langkung, kula nunut lewat, ampun diganggu nggih. Dengan lutut bergetar, Kang Sukir memberanikan diri untuk melanjutkan langkah. Mulutnya tidak henti berkomat-kamit mengucapkan kata-kata yang tidak begitu jelas terdengar. Sambil berjalan, sesekali Kang Sukir melirik ke arah titik cahaya kemerahan dan bayangan hitam di halaman rumah Kang Gendon. Takut, tapi juga penasaran, begitu yang dirasakan oleh Kang Sukir. Dan semakin ia mendekat, karena untuk sampai ke rumahnya, dia memang harus melintasi jalan di depan rumah Mas Gendon. Maka sosok bayangan hitam itu juga nampak semakin jelas, seperti seseorang yang tengah duduk atau berjongkok di tengah halaman. Bau pepak asap kemenyan bercampur dengan tembakau yang terbakar juga semakin jelas tercium. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut yang dirasakan oleh Kang Sukir. Dengan tangan sedikit gemetar, dia memberanikan diri untuk mengarahkan sorot senternya ke arah sosok tersebut. Wedus, tak kirain hantu, ternyata Mbah Rejo toh, gerutu Kang Sardi dalam hati, memaki kebodohannya sendiri. Bah, sampean ngapain malam-malam begini duduk di luar? Sapa Kang Sukir pada sosok yang ternyata adalah Mbah Rejo, alias bapaknya Mas Gendon. Nggak ngapa-ngapain Kir, cuman nggak bisa tidur saja. Dingin, nyari sarungku buat selimutan kok nggak ketemu-ketemu, sahut Mbah Rejo
sambil menghembuskan asap rokok tingwei yang dihisapnya. Walah, lawang kedinginan kok malah duduk di luar loh Mbah. Sudah, masuk sana Mbah, udah malam ini. Nanti disamperin genderuwo, baru tahu rasa sampean, gurau Kang Sukir. Gurauan yang justru membuatnya jadi ketakutan sendiri, karena tanpa sadar dia menyebut-nyebut nama genderuwo. Iya, nanti aku masuk, mau ngabisin rokok dulu Kir, jawab Mbah Rejo dengan nada datar. Dasar kakek tua pikun, pasti lupa lagi tuh di mana dia naruh sarungnya, gerutu Kang Sukir sambil melanjutkan langkahnya. Tidak lama, dia pun sampai di rumah. Mulutnya masih ngedumel, tidak jelas ketika Yuwarni sang istri membukakan pintu untuknya. Ada apa toh Kang? Pulang-pulang kok ngomel-ngomel gak jelas kayak orang kesurupan gitu? Tanya Yuwarni sambil mengucek-ucek matanya yang masih setengah mengantuk. Itu loh, Mbah Rejo, pikunya makin parah kayaknya. Masa malam-malam begini jongkok di halaman, gak bisa tidur katanya, gara-gara nyari sarungnya buat selimut gak ketemu-ketemu. Pasti dia lupa lagi tuh di mana naruh sarungnya, jawab Kang Sukir. Mbah Rejo, Yuwarni tampak sangat terkejut mendengar jawaban dari sang suami. Sampeyan ini ngimpi apa ngelindur? Mimpi gimana toh? Kang Sukir nyelonong masuk lalu menyambar dan menyeruput kopi yang telah dihidangkan oleh sang istri di atas meja. Lawang orang jelas-jelas baru pulang begini kok dibilang mimpi? Lah kalau ndak mimpi ya nggak mungkin sampeyan bisa ketemu sama Mbah Rejo. Apa sampeyan lupa kalau Mbah Rejo sudah meninggal seminggu yang lalu? Kang Sukir tersentak. Cairan kopi di mulutnya nyaris saja tersembur kembali keluar. Secepat kilat diletakkannya cangkir kopi yang dipegangnya ke atas meja. Lalu dengan setengah berlari masuk ke dalam kamar. Dihempaskannya tubuhnya ke atas ranjang sambil menarik selimut untuk menutupi sekujur tubuhnya yang gemetar. Mak, cepat kunci pintunya, masuk ke sini, aku takut, teriak Kang Sukir dari balik selimut. Keesokan harinya, saat ronda malam, Kang Sukir menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada teman-temannya sesama peronda malam. Namun, bukan simpati yang ia dapatkan, tapi dia malah menjadi bahan tertawaan, karena semua orang di desa itu sudah tahu kalau Kang Sukir ini memang sangat penakut. Makanya, jadi orang itu jangan terlalu penakut, Kir. Kamu pasti cuma ketok-ketokan tuh, halusinasi kalau istilah zaman sekarang. Karena terlalu takut, maka seolah-olah kamu melihat Mbah Rejo yang udah meninggal, celetuk salah seorang peronda. Iya, betul itu. Mana mungkin orang udah meninggal seminggu yang lalu bisa nongkrong sambil merokok, saut peronda yang lain. Beneran loh, aku gak ketok-ketokan. Lawang aku ngelihatnya dengan jelas kok. Aku sorotin pakai senter juga. Bahkan aku sempat menyapanya, dan Mbah Rejo itu menjawab. Aku bisa dengan jelas mendengar suaranya, bantah Kang Sukir yang sepertinya sedikit kesal karena ceritanya tidak dipercaya oleh teman-temannya. Ya bisa saja itu cuma perasaan kamu saja, Kir, selam Mbah Mo, peronda yang paling tua di antara mereka. Sudahlah, gak usah kamu ceritain lagi soal itu. Dah enak kan kalau sampai didengar sama keluarganya Mas Gendon. Betul kata sampeyan Mbah, timpal Kang Bejo. Mas Gendon anak Mbah Rejo itu pasti bakalan kesal kalau sampai dengar cerita ini. Bapaknya sudah mati kok masih juga dijadiin bahan gunjingan. Makanya itu, daripada ngerumpi tidak jelas begini, mending sekarang kita keliling saja. Sudah lewat tengah malam ini. Kamu jaga pos ya Kir, biar kami yang keliling. Mbah Mo sebagai orang yang paling tua di antara mereka membagi tugas. Namun Kang Sukir sepertinya keberatan dengan pembagian tugas itu. Aku ikut keliling saja ya Mbah, biar yang lain yang jaga pos, pinta Kang Sukir. Loh, tumben Kir, biasanya kamu lebih pilih jaga pos daripada ikut keliling, tanya Kang Bejo. Pasti masih takut tuh sama kejadian yang dialami semalam, makanya gak berani jaga pos sendiri, ledek Lek Parmin. Kang Sukir hanya tersenyum kecut, sementara yang lain menertawakannya. Akhirnya Lek Parmin lah yang kebagian tugas menjaga pos, sementara yang lain berkeliling desa. Bosan menjaga pos sendirian, Lek Parmin beranjak masuk ke dalam pos, berniat untuk menyeduh kopi. Pasti nikmat banget di malam yang dingin begini minum kopi, pikir Lek Parmin sambil kembali keluar menenteng secangkir kopi panas yang baru saja diseduhnya. Loh, Lek Parmin terkejut begitu mendapati di luar pos, di atas lincak bambu, telah duduk seorang laki-laki tua yang sangat dikenalnya.
Mbah Rejo, ngapain malam-malam keluyuran sampai kemari? Tanya Lek Parmin sambil ikut duduk dan meletakkan cangkir kopinya. Lagi ndak bisa tidur, Min. Kedinginan aku. Nyari-nyari sarung batikku buat selimut, tapi ndak ketemu-ketemu. Jawab Mbah Rejo dengan suara datar. Walah, lawang kedinginan kok malah keluyuran sampai kesini. Nanti Mas Gendon bingung loh nyariin sampean. Nih, tak pinjemin sarungku. Mau ndak buat selimutan? Merasa tidak tega melihat Mbah Rejo yang duduk meringkuk dengan tubuh gemetar karena kedinginan itu, Lek Parmin berinisiatif untuk meminjamkan sarungnya. Ndak mau, sarungmu bau apek. Aku maunya sarung batik punya aku sendiri. Tolak Mbah Rejo tegas. Dasar kakek pikun. Ya sudah kalau ndak mau, gerutu Lek Parmin. Sambil menyeruput kopinya, laki-laki itu diam-diam melirik ke arah laki-laki tua itu. Pasti dia lupa di mana naruh sarungnya. Dan pasti juga dia tidak pamit sama Mas Gendon saat keluar tadi. Sudah sering kejadian, kakek tua itu membuat heboh warga karena pergi tanpa pamit dan lupa jalan pulang. Mas Gendon, sang anak yang paling sering dibuat pusing karena harus berkeliling desa untuk mencarinya. Ingat akan hal itu, Lek Parmin lalu mengurungkan niatnya untuk menyuruh Mbah Rejo pulang. Bisa repot urusannya kalau membiarkan kakek itu pulang sendirian dan nyasar kemana-mana. Biar nanti ku antar pulang saja kalau teman-teman sudah kembali dari berkeliling, batin Lek Parmin. Tak buatin kopi ya, Mbah? Enak loh, dingin-dingin begini minum kopi, tawar Lek Parmin akhirnya. Ya, jawab Mbah Rejo singkat. Dan lagi-lagi dengan nada yang sangat datar. Lek Parmin pun segera beranjak kembali masuk ke dalam pos kampling. Diseduhnya secangkir kopi lagi untuk Mbah Rejo. Kebetulan juga masih ada sisa singkong rebus di piring kaleng yang tergeletak di meja kecil yang ada di dalam pos kampling itu. Lumayan ini. Ada untungnya juga Mbah Rejo nyasar sampai kemari. Aku jadi tidak sendirian lagi jaga di sini, batin Lek Parmin. Loh, Mbah? Kembali Lek Parmin dibuat terkejut ketika keluar dari dalam pos. Tidak didapatinya lagi sosok Mbah Rejo yang tadi duduk meringkuk di atas lincak bambu di depan pos itu. Buru-buru Lek Parmin meletakkan cangkir kopi dan piring berisi singkong rebus yang dibawanya ke atas lincak, lalu menyambar senternya yang juga tergeletak di atas lincak itu. Mbah Rejo, di mana sampean, Mbah? Lek Parmin memanggil-manggil nama kakek tua itu sambil mengitari bangunan pos kampling. Senternya ia sorotkan kian kemari. Namun sosok yang dicarinya itu tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Sial, dasar kakek tua pikun. Pasti keluyuran gak jelas lagi itu. Aku harus cepat-cepat ngasih tahu Mas Gendon. Bisa repot urusannya kalau sampai Mbah Rejo hilang malam-malam begini, gerutu Lek Parmin sambil berbalik untuk kembali ke pos. Nyari apa, men? Ada yang mencurigakan toh? Sebuah suara mengejutkan Lek Parmin. Ternyata Mbah Mo dan para peronda yang lain telah kembali ke pos. Enggak kok, Mbah. Cuman ini loh, tadi ada Mbah Rejo yang datang kemari. Tak tinggal sebentar buat nyeduh kopi kok, tahu-tahu dan ndak ada. Aku takut kalau dia keluyuran dan nyasar kemana-mana, Mbah, jawab Lek Parmin. Loh, Mbah Rejo kan? Ketiga teman Lek Parmin itu saling pandang. Sudah, ayo kembali ke pos. Kamu cerita di sana saja, ajak Mbah Mo. Mereka pun akhirnya kembali ke pos. Setelah duduk di atas lincak, Lek Parmin pun lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Sepertinya laki-laki itu belum sepenuhnya sadar kalau Mbah Rejo yang ia ceritakan itu sebenarnya sudah meninggal. Kamu ingat dak, Min, Mbah Rejo itu siapa? Tanya Mbah Mo begitu Lek Parmin selesai bercerita. Ya ingatlah, Mbah. Masa sama tetangga sendiri gak ingat? Jawab Lek Parmin. Maksudku, kamu ingat dak sekarang Mbah Rejo di mana? Tanya Mbah Mo lagi. Lah justru itu, Mbah. Tadi duduk di sini, sempat ngobrol-ngobrol sama aku. Lah aku tinggal bikin kopi sebentar kok tiba-tiba udah gak ada. Makanya tadi aku nyari-nyari dia, jawab Lek Parmin. Kamu cari-cari sampai Ubana juga ndak bakal ketemu, Lek. Lawang Mbah Rejo itu sudah dikubur seminggu yang lalu, celetuk Kang Bejo. Waduh, Lek Parmin menepuk jidatnya sendiri. Kenapa aku sampai ndak inget ya? Terus yang tadi itu siapa? Sudah, ndak usah dibahas lagi. Mungkin itu demit salahan yang lagi iseng, ujar Mbah Mo sambil menyeruput kopi yang tadi dibuat oleh Lek Parmin untuk Mbah Rejo.
Tapi sampean semua pada nyadar ndak sih? Kang Sukir yang sejak tadi diam ikut berbicara. Nyadar apa emangnya, Kir? Tanya Kang Bejo. Si Mbah Rejo itu, atau apapun yang menyerupai Mbah Rejo. Kang Sukir menggantung ucapannya. Iya, kenapa memangnya dengan penampakan Mbah Rejo? Lek Parmin penasaran. Sampean inget dak apa yang dikatakan oleh sosok Mbah Rejo itu saat ngobrol sama sampean? Lagi-lagi Kang Sukir menggantung ucapannya. Tadi pas kutanya, katanya dia ndak bisa tidur gara-gara kedinginan. Terus nyari-nyari sarung batiknya ndak ketemu gitu. Lek Parmin mencoba mengingat-ingat percakapannya tadi dengan Mbah Rejo. Nah, itu dia yang aku maksud, seru Kang Sukir sambil menggebrak permukaan lincah yang mereka duduki, membuat ketiga temannya itu terlonjak kaget. Itu dia apa maksudmu, Kir? Tanya Kang Bejo. Kemarin pas aku ketemu penampakan Mbah Rejo itu di halaman rumah Mas Gendon, sosok Mbah Rejo itu juga bilang begitu ketika ku tanya, jelas Kang Sukir sambil mengunyah singkong rebus. Begitu gimana maksudmu, Kir? Mbah Mo ikut bertanya. Ya gitu, Mbah. Dia bilang kalau ndak bisa tidur karena kedinginan dan nyari sarung batiknya tapi ndak ketemu. Kang Sukir menyeruput sisa kopi milik Lek Parmin. Terus? Lah, apa sampean semua ndak merasa aneh? Sudah 2 kali sosok Mbah Rejo yang udah meninggal itu muncul, dan setiap muncul selalu mengatakan hal yang sama, ujar Kang Sukir lagi. Iya juga ya, ini sedikit aneh, benar-benar aneh. Sepertinya sosok Mbah Rejo itu sengaja menampakkan diri untuk menyampaikan sesuatu kepada kita yang masih hidup. Kang Bejo nampak berpikir sambil mengelus-elus jenggotnya. Nah, itu dia maksudku. Sepertinya masih ada sesuatu yang membuat Mbah Rejo itu tidak tenang di alamnya, sambung Kang Sukir. Apa ndak sebaiknya kita kasih tahu Mas Gendon aja, Mbah? Tanya Lek Parmin kepada Mbah Mo. Iya, sebaiknya begitu, Mbah. Biar kalau emang ada sesuatu yang sekiranya masih mengganggu ketenangan Mbah Rejo di alam sana, biar cepat ketahuan. Kalau ndak gitu, aku takut sosok Mbah Rejo itu akan terus gentayangan, malah menimbulkan kegemparan, ujar Kang Bejo. Ndak gampang menyampaikan hal seperti itu kepada keluarga almarhum. Biar nanti aku pikirkan dulu ya. Salah-salah nanti bisa jadi salah paham kalau sampai salah cara menyampaikan, jawab Mbah Mo setelah berpikir sejenak. Ya gimana baiknya saja, Mbah. Si Mbah pasti lebih paham soal beginian. Tapi lebih cepat lebih baik, Mbah. Bisa heboh orang sedesa kalau semakin banyak warga yang tahu soal penampakan Mbah Rejo, kata Kang Bejo. Ya asal kalian bisa jaga mulut saja, ndak usah cerita ke orang-orang soal kejadian ini, biar ndak nyebar kemana-mana, kata Mbah Mo. Waduh, umpat Kang Sukir tanpa sadar. Kenapa, Kir? Tanya Mbah Mo. Ndak, Mbah, ndak apa-apa kok, jawab Kang Sukir sedikit gugup. Ia tidak mungkin menceritakan kalau dia sudah bercerita soal penampakan Mbah Rejo ini kepada istrinya. Dan seperti perempuan pada umumnya, Yuwarni, istri Kang Sukir ini, bisa dipastikan tidak akan bisa menyimpan rahasia. Di malam yang sama namun di tempat yang berbeda, Mas Gendon menggeliat dalam tidurnya. Suara berisik dari kamar sebelah sedikit mengganggu mimpi indahnya. Suara seperti derit pintu yang dibuka tutup berulang-ulang, lalu disusul dengan suara-suara seperti benda-benda yang berjatuhan di lantai. Mas Gendon segera bangun. Dilihatnya Yuparti, sang istri, masih terlelap di sebelahnya. Juga Joko, sang anak, yang nampak begitu pulas memeluk guling. Kalau bukan istri dan anaknya, lalu siapa yang... Wah, jangan-jangan maling. Bergegas Mas Gendon melompat turun dari atas ranjang. Disambarnya gagang sapu yang tersandar di sudut kamar. Lalu dengan mengendap-endap, ia berjalan keluar kamar. Sampai di luar kamar, Mas Gendon berhenti sejenak untuk memastikan dari mana suara berisik itu berasal. Dilihatnya lampu di kamar sang bapak masih menyala, dan suara berisik itu berasal dari sana. Pelan-pelan, Mas Gendon kembali melangkah sambil mengangkat gagang tinggi-tinggi, gagang sapu yang dibawanya, bersiap untuk memukul apapun atau siapapun yang telah berani mengacak-acak rumahnya. Suara derit engsel pintu terdengar nyaring saat Mas Gendon membuka pintu kamar. Laki-laki itu tertegun sesaat. Pelan-pelan, gagang sapu di tangannya ia turunkan.
sambil menghela nafas panjang saat melihat siapa sebenarnya yang telah membuat keributan di kamar itu. Nampak Mbah Rejo sang ayah sedang mengacak-acak isi lemari sambil mulutnya tidak henti-henti menggerutu. Sepertinya laki-laki tua itu sedang mencari sesuatu. Beberapa barang seperti baju dan celana yang semula tersusun rapi di atas lemari kini telah berserakan di atas lantai. Mas Gendon hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah sang bapak. Dia tidak bisa marah meski di tengah malam buta begini laki-laki tua itu membuat keributan di kamarnya. Dia sadar sang bapak memang sudah pikun. Jadi apapun yang diperbuatnya, mau tidak mau ia harus bisa memahaminya. "Nyari apa toh pak? Malam-malam begini kok berantakin isi lemari gitu?" tanya Mas Gendon. "Ini loh, nyari sarung batik yang dulu dibelikan sama Sarjono. Mau aku pakai buat selimut. Tapi dari tadi ku cari-cari kok ndak ketemu," saut laki-laki tua itu tanpa menoleh. Kedua tangannya masih sibuk mengacak-acak isi lemari. "Walah pak, lambok besok saja, biar dicariin sama Parti. Sekarang pakai sarung yang lain dulu, kan banyak toh sarung bapak," kata Kang Gendon sambil memperhatikan beberapa helai sarung yang kini berserakan di lantai. "Aku maunya sarung batik yang dulu diberikan sama Sarjono. Itu kan sarung kesayanganku, dibelikan oleh anak kesayanganku juga. Aku ndak bisa tidur kalau ndak pakai sarung yang itu." Lagi-lagi Mbah Rejo menjawab tanpa menoleh. "Ya sudahlah, terserah bapak saja." Akhirnya Mas Gendon pun mengalah. Dia keluar dari dalam kamar yang kondisinya sudah seperti kapal pecah itu sambil menghela nafas panjang. Kalau bapaknya sudah menyinggung soal Sarjono, Mas Gendon sudah tidak berani bicara banyak lagi. Adik laki-lakinya itu memang anak yang paling disayang oleh bapaknya. Padahal selama ini Mas Gendon merasa sudah tidak kurang-kurang dalam merawat sang bapak yang telah pikun. Tapi tetap saja Mbah Rejo tetap lebih sayang kepada Sarjono. Bahkan sampai soal sarung untuk selimut tidur pun laki-laki tua itu hanya mau menggunakan sarung yang dibelikan oleh Sarjono. Sebelum kembali masuk ke dalam kamarnya, Mas Gendon masih sempat memeriksa semua pintu di rumahnya. Semua pintu ia pastikan telah terkunci dengan baik, dan anak kunci tidak ia biarkan tersangkut di lubangnya. Bisa repot urusannya kalau sampai Mbah Rejo yang telah pikun itu bisa membuka pintu dan nekat keluar di saat tengah malam begini. Selesai memeriksa semua pintu, Mas Gendon kembali masuk ke dalam kamarnya. Suara derit pintu yang ia tutup ternyata membangunkan sang istri. "Dari mana, Mas?" tanya Yuparti dengan suara serak, pertanda kalau dia masih setengah mengantuk. "Itu loh, bapak, malam-malam begini berisik ngacak-ngacak isi lemari, nyari sarung batiknya yang dulu diberikan sama Sarjono," jawab Mas Gendon sambil kembali berbaring di sisi sang istri. "Hah? Bapak? Bapak siapa maksud Mas?" tanya Yuparti dengan nada sedikit meninggi. "Ya bapakku toh. Bapak siapa lagi yang tinggal di sini kalau bukan mertuamu?" saut Mas Gendon sambil menarik selimut. "Tapi bapak kan..." "Astagfirullahaladzim." Belum selesai Yuparti bicara, Mas Gendon berseru sambil menyibakkan selimutnya, lalu kembali melompat turun dari atas ranjang. Dengan langkah bergegas dia keluar kamar dan membuka pintu kamar bapaknya. Nampak kondisi kamar itu masih berantakan. Pintu lemari masih terbuka lebar. Baju, celana, dan beberapa lembar kain sarung masih berserakan di atas lantai. Namun dia tidak menemukan sosok sang bapak yang beberapa saat yang lalu ia lihat mengacak-acak isi lemari. "Bapak?" Mas Gendon mendesis dengan suara bergetar. Tanpa sadar, mata laki-laki itu basah. Air mata menggenang, lalu mengalir membasahi kedua belah pipinya. Saat sadar bahwa sebenarnya sang bapak telah tiada. Pelan Mas Gendon menutup kembali pintu kamar sang bapak, lalu dengan langkah gontai kembali masuk ke dalam kamarnya. Sang istri yang masih setia menunggunya di sisi tempat tidur menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa sih, Mas?" tanya perempuan itu. "Ndak apa-apa," saut Mas Gendon pelan. "Besok tolong rapikan kamar bapak ya. Sepertinya agak berantakan, mungkin diacak-acak tikus." Yuparti terdiam menyaksikan sang suami yang telah kembali berbaring membelakanginya dan meringkuk di balik selimut. Sedikit banyak perempuan itu bisa memahami apa yang tengah dirasakan oleh suaminya. Baru sekitar seminggu yang lalu dia ditinggalkan oleh sang bapak untuk selamanya. Tentu bukan hal mudah bagi Mas Gendon untuk menerimanya. Pelan, Yuparti ikut berbaring di sisi laki-laki itu,
lalu memeluknya dari belakang. Lembut, bibirnya lalu berbisik pelan. "Ikhlaskan ya Mas, Bapak sudah tenang di alam sana." Suara ketukan di pintu mengejutkan Mas Sarjono yang sedang duduk terkantuk-kantuk di ruang tamu rumahnya sambil mendengarkan siaran wayang kulit di radio. "Siapa?" tanya laki-laki itu dengan suara yang agak keras. Tidak ada jawaban. Sebagai gantinya, kembali terdengar pintu diketuk dari luar. "Siapa ya?" Mas Sarjono menambah volume suaranya. Laki-laki itu merasa sedikit ragu untuk membuka pintu. Siapa juga yang bertamu di tengah malam buta begini? Ditanya pun tidak mau menyaut. Jangan-jangan... Kembali terdengar pintu diketuk dari luar. Mau tidak mau, Mas Sarjono pun akhirnya bangkit dari kursi yang didudukinya. Lalu pelan-pelan melangkah ke arah pintu. "Siapa ya? Jangan main-main. Ini sudah malam," sentak Mas Sarjono kesal. "Sarjono, mana sarungku? Kembalikan sarungku. Aku kedinginan, Aku butuh selimut." Mas Sarjono tercekat. Suara itu seperti... Penasaran, Mas Sarjono sedikit menyibakkan korden jendela yang berada di sebelah pintu utama rumahnya dan bermaksud untuk mengintip orang yang menurutnya iseng ingin mengerjainya. Dan jeritan Mas Sarjono seketika terdengar memecah kesunyian malam, manakala laki-laki itu melihat sesosok wajah penuh keriput yang juga sedang mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela yang sama. Wajah sang bapak yang telah meninggal seminggu yang lalu. Sejenak Mas Sarjono terpaku diam. Lalu sedetik kemudian tubuhnya ambruk kehilangan kesadaran. "Ada apa Thomas? Dari tadi aku perhatikan kok sepertinya sampai ngelamun aja." "Bo, ya sudah, Bapak sudah tenang di alam sana. Ikhlaskan saja Mas, nggak usah terlalu dipikirin." Yuparti meletakkan secangkir kopi yang dibawanya di atas lincah, di mana sang suami tampak duduk termenung di pagi itu. "Nggak tahu Mak, kejadian yang semalam itu benar-benar mengganggu pikiranku. Sepertinya ada yang salah saat acara pemakaman Bapak dulu," desah Mas Gendon. "Ya mau gimana lagi Mas?" Yuparti ikut duduk di samping sang suami. "Wasiat dari orang yang sudah meninggal memang sudah seharusnya kita laksanakan. Tapi kan sampean tahu sendiri, seisi rumah sudah kita obrak-abrik. Tapi sarung batik kesayangan Bapak itu ndak kita temukan juga kan? Aku juga heran kenapa sarung itu bisa tiba-tiba hilang. Padahal biasanya itu sarung ndak pernah jauh-jauh dari Bapak. Kemana-mana selalu dipakai." "Justru itu yang mengganggu pikiranku Mak." Mas Gendon menyeruput sedikit kopinya. "Aku takut Bapak ndak tenang di alamnya sana karena amanatnya tidak bisa kita laksanakan." "Jangan bicara seperti itu Mas, ndak baik loh. Lebih baik sekarang kita doakan saja, semoga Bapak tenang di alam sana. Toh meski sarung batik kesayangannya Bapak itu ndak bisa kita temukan, tapi kita sudah menggantinya dengan sarung batik yang lain. Lebih bagus malah, karena masih baru dan belum pernah dipakai. Aku yakin Bapak pasti bisa menerimanya," ujar Yuparti mencoba menasehati sang suami. "Ya, mudah-mudahan saja begitu Mak." Kembali Mas Gendon menghela nafas panjang, seolah sedang berusaha untuk mengurangi beban yang menggelayut di benaknya. Tengah asik sepasang suami istri itu berbincang, tampak dua orang berjalan memasuki halaman rumah mereka, Mbah Mo dan Pak Modin, dua orang yang dituakan di desa itu. "Wah, mari silakan Pak, Mbah. Ada apa ini? Kok tumben pagi-pagi datang berdua? Ada hal penting sepertinya." Mas Gendon menyambut hangat kedatangan kedua tamunya itu, sementara Yuparti kembali beranjak ke dapur untuk menyiapkan minuman. "Begini loh Mbah Mo segera menceritakan kejadian yang dialaminya ketika ronda malam kemarin, juga kejadian yang dialami oleh Kang Sukir ketika pulang jagung bayi beberapa malam yang lalu. "Jadi kami berdua ini datang kemari hanya ingin memastikan, apakah sebelum almarhum Bapakmu meninggal dulu masih ada wasiat dari beliau yang belum sempat dilaksanakan?" Mbah Mo mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Mas Gendon terdiam sejenak. Ternyata bukan hanya dia yang telah ditemui oleh arwah sang bapak, tapi juga warga desa yang lain. Hal itu membuat Mas Gendon semakin yakin
kalau arwah sang bapak di alam sana belum bisa tenang karena wasiatnya belum sempat dilaksanakan. Sebenarnya, akhirnya Mas Gendon pun menjelaskan duduk perkaranya. Jadi begitu ya. Mbah Mo tampak manggut-manggut tanda mengerti. Apa sudah dicoba dicari lagi? Siapa tahu nyelip di mana gitu? Sudah Mbah, seisi rumah sudah saya obrak-abrik bersama istri saya. Tapi benda itu tetap tidak bisa kami temukan. Padahal semasa hidupnya, benda itu tidak pernah lepas dari tubuh Bapak, jawab Mas Gendon. Ya sudah kalau begitu, nanti coba kamu nyekar ke makam bapakmu. Doakan agar beliau bisa ikhlas dengan benda yang diinginkan. Nanti aku temani, kata Pak Mudin memberi solusi. Percakapan mereka terjeda saat lagi-lagi ada tamu yang datang ke rumah itu. Mas Sarjono, adik dari Mas Gendon itu datang dengan wajah yang lesu. Tanpa basa-basi, laki-laki itu langsung ikut duduk. Ada apa no? Tumben kamu, pagi-pagi udah datang ke sini dengan wajah kusut. Ribut sama istrimu lagi? Tanya Mas Gendon. Mas, temani aku ke makam bapak mas, ujar Mas Sarjono pelan. Dari nada suaranya, jelas kalau laki-laki itu sedang memendam banyak masalah. Loh, kok tumben ke makam saja pakai minta dianterin, kayak anak kecil saja. Mas, aku cuma mau nganterin ini ke makam bapak, dan aku ndak berani datang sendiri. Mas Sarjono menunjukkan bungkusan kain plastik hitam yang dibawanya. Loh, apa itu? Sarung batik milik bapak. Walah nono, ternyata kamu toh yang ambil sarung itu. Kebangetan kamu ya. Itu kan sarung kesayangan bapak. Sudah diwasiatkan agar diikutkan saat pemakamannya kemarin. Lah kok malah kamu ambil tuh, gimana maksudnya coba? Omel Mas Gendon yang merasa kesal dengan kelakuan sang adik. Maksudnya mau kusimpan sebagai kenang-kenangan mas, karena ini sarung kesayangan bapak. Ndak taunya aku malah diteror mas. Sudah 2 malam ini bapak mendatangiku dan meminta sarungnya. Lah itu bodohnya kamu, bikin repot orang saja. Kamu tahu ndak, gara-gara perbuatanmu itu bukan cuma kamu yang diteror sama bapak, tapi juga aku dan warga desa sini yang lain. Omel Mas Gendon lagi. Ya maaf mas, aku gak nyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Ya sudah kalau begitu, mumpung sekalian ada Mbah Mo dan Pak Mudin, ayo sekalian kita ke makam bersama-sama. Lalu keempat orang itu pun berangkat ke pemakaman. Disaksikan oleh Mbah Mo dan Pak Mudin, mereka memasrahkan sarung batik itu di atas makam Mbah Rejo. Lalu dipimpin oleh Pak Mudin, dengan khusyuk mereka memanjatkan doa untuk almarhum. Selesai sudah, mereka bisa sedikit tenang sekarang. Semua wasiat dari Mbah Rejo telah ditunaikan. Semoga dengan begitu arwah Mbah Rejo bisa tenang di alam sana dan tidak mengganggu warga serta anak-anaknya yang masih hidup. Semoga saja. Dari arah barat, tepatnya di jalan setapak yang menuju ke area pemakaman desa Kedung Jati, tampak seorang laki-laki dengan pakaian kumal dan rambut gimbal acak-acakan berjalan terseok-seok sambil berceloteh tidak jelas. Kelantung. Demikian orang-orang biasa memanggil laki-laki itu. Laki-laki kurang waras yang biasa keluyuran di sekitar desa Kedung Jati dan juga desa-desa lain di sekitarnya. Siapa sebenarnya laki-laki itu dan dari mana asalnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai di dekat pemakaman, laki-laki sinting itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya nanar menatap sehelai kain sarung batik yang terlipat rapi teronggok di atas sebuah makam. Sesaat kemudian, seulas senyum mengembang di bibirnya. Bergegas ia menghampiri makam itu dan menyambar kain sarung yang berada di atasnya. Hahaha, nemu sarung, nemu sarung. Kelantung kembali berjalan berjingkrak-jingkrak kegirangan sambil mengibar-ngibarkan kain sarung batik yang baru saja ditemukannya. Oke, itu dia cerita yang dapat saya bacakan untuk malam ini. Kita kembali membaca pesan-pesan yang telah dikirimkan ke Instagram Ada Bagdangan. Kali ini ada Ami Ananta 92. Assalamualaikum Kak Tama, eksis dong. Ini komen saya yang ketiga kalau nggak salah. Biasanya kalau nggak salah itu bener. Ya iya, canda kok. Tahu masa gitu serius. Kan saya nggak bingung. Yaudah lanjut deh. Pengen cerita dikit nih tentang pengalaman masa kecilku. Oke,
Biasanya kalau ada yang cerita, kita matikan lampu. Gini. Musiknya juga dirubah. Waktu itu umurku sekitar 5 atau 6 tahun. Waktu itu aku tinggal di rumah berdua dengan kakak saya. Lalu kakak saya minta tolong saya untuk mengambil sendok yang ada di dapur. Pas tiba di dapur, saya melihat ada orang yang mengintip dari pojok dinding. Tapi hanya separuh badan, sedangkan separuh badannya lagi ada di luar. Wajahnya pun tidak seram, dengan senyum yang indah. Tapi anehnya, kok bisa separuh badan di luar, separuh badannya di dalam? Di situ saya syok dan tubuh saya langsung kaku. Bahkan suara saja tidak bisa keluar. Setelah kakak saya datang menyamperi saya, makhluk itu hilang begitu saja. Barulah di situ saya bisa keluar suaranya dan langsung menangis sejadi-jadinya. Ditanya ada apa, cuman bisa nunjuk-nunjuk ke tempat makhluk itu berada. Itulah cerita singkat saya dan masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Terima kasih Kak Tama dan tim, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Ami Ananta yang membagikan ceritanya secara singkat ya. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya. Dari Mama Dedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama, saya adalah penggemar berat suara Mas Tama yang penuh candu. Wah, ini adalah komen pertama saya di Instagram, karena nyari-nyari Instagramnya baru ketemu. Sehat selalu ya Mas Tama, titip salam buat para warga 62 dan warga Indonesia yang sedang di negara 852. Tetap semangat bekerja. Oh iya, salam juga buat Bang Gobang di Deli Serdang. Jaga kesehatan Bang, jangan kerja mulu, lupa tidur. Oke, makasih Mas Tama. Doaku semoga komenku dibacain. Dan doa doa Mama Dedes terkabulkan. Terima kasih ya Mbak Mama Dedes yang ada di negara plus 852. Negara mana itu? Selanjutnya ada Mbak Nania 2701203. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong, pengen kirim salam dong buat teman-teman pejuang Real Saudi. Teman kerjaku ada Sasha, Rere, Lena, Nur, Nisa, dan juga buat keluargaku yang ada di Karawang. Semoga sehat selalu. Buat Mas Tama semoga sukses dan sehat selalu. Makasih Mas Tama, semoga dibacain ya. Soalnya udah 2 minggu belum dibacain. Masa sih? Makasih juga buat Mbak Nania yang ada di Saudi. Selanjutnya ada Mas Bandi Solo Tato. Eksis Mas Tama, Assalamualaikum. Solo absen Mas. Waalaikumsalam. Halo warga Solo. Udah kangen sama cerita dari Gus Derajat sama Mas Tian nih Mas. Kapan mau up lagi cerita-cerita dari beliau? Buat Mas Tama sukses selalu buat channelnya dan sehat selalu buat Mas Tama dan tim AAGC. Amin. Ada cerita dari Mas Tian. Kabar baik nih. Besok malam minggu kalau nggak salah ya. Semoga udah bisa tayang cerita dari Mas Tian. Kiriman dari Mas Adit. Selanjutnya ada Mbak Yuli Winer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Salam-salam buat pendengar AAG Channel. Salam-salam buat pendengar AAG Channel. Kalau kemarin saya nungguin RHI FM sendirian, sekarang sambil ngomong cucu yang baru lahir 1 Januari 2023. Sehat selalu buat Mas Tama. Sukses selalu buat tim AAG Channel. Wah, selamat ya Mbak Yuli. Ini Mbak Yuli yang dari Bali ya kalau nggak salah ya. Sekarang udah jadi nenek. Berarti saya harus manggilnya Nek Yuli ini. Enggak lah, panggil Mbak aja ya biar kelihatan muda terus. Semoga cucu yang lahir menjadi anak yang soleh, pintar dan sehat. Ada lagi dari Putri Kayangan 866. Halo Mas Tama, eksis dong. Udah lama nggak nimbrung di komentar nih karena disibukkan oleh kerjaan. Karena sering dengerin Mas Tama di kerjaan, jadinya teman kerja penasaran juga. Dan akhirnya mereka pun jadi subscriber Mas Tama sekarang. Wah, alhamdulillah ya. Oh ya Mas Tama, kemarin tuh teman aku ada cerita mistis setelah dengerin cerita Mas Tama. Jadi gini, matiin gak ya lampunya? Redupin dikit lah ya. Pas selesai dengar cerita Mas Tama kan dia tuh BAB. Tapi posisi tempat BAB-nya jauh dari rumah. Maklum karena masih daerah laut.
Sebenarnya dia udah takut duluan karena sudah jam 12 malam. Dan setelah BAB, dia tuh dikejutkan dengan penampakan sosok anak kecil yang tidak jauh dari rumahnya, tapi dekat dengan hutan dikit. Dikiranya itu anak kecil tetangganya. Tapi dipikir-pikir, kok anak kecil masih keliaran di luar, padahal sudah tengah malam gini kan? Setelah diperhatikan sama dia baik-baik, rupanya badan anak itu tembus dari pinggang ke bawah. Auto kabur dah temen aku itu. Udah Mas Tama, gitu aja ceritanya. Banyak lagi, tapi entar diceritain ya. Salam dari Medan. Salam juga buat Mbak Putri yang ada di Medan, dan juga buat temennya. Terima kasih sudah membagikan ceritanya. Lalu ada Diah Armenia 94. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu buat Mas Tama dan tim. Dan untuk semua sahabat AAG Channel, dimanapun kalian berada, selamat menikmati suguhan cerita dari Mas Tama yang suaranya aduhai selalu buat candu. Makasih Mas Tama selalu menemani pagi-pagiku pas masak dan cuci piring. Soalnya pas ada notif malam, beraninya dengerin pagi. Wah, ini termasuk tim pagi-pagi ini. Semoga komenku dibacakan. Udah ngelewatin 4 kali Jumat nih, gak komen. Setelah komen terakhirku gak dibacain. Ceritanya agak kesel gitu, makanya ngambek. Pakai ngambek segala Mbak Dia. Tapi gak apa-apa. Sukses terus buat Mas Tama dan tim. Amin. Terima kasih Mbak Diah Armenia yang ada di mana? Gak ada di sini. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Semoga yang belum sempat dibacakan tidak kecewa ya, dan terus kirim pesan. Siapa tahu minggu depan bisa dibacakan di RHI FM berikutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan, dan bagi yang ingin kirim cerita bisa dikirim ke email kami adabagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi pada RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.